Orang Minang tidak akan masuk kepada lubang yang sama. Tidak ada pemisah antara hati PKS dengan hati masyarakat. Saya yakin PKS masih eh, sebagai partai pemenang di Sumatera Barat. Suasana gelombang politik di Sumatera Barat berubah pada tahun 2024. Saya buat tanda tanya tentang keputusan MK. Kan itu. Berarti pemerintah harus tunduk kepada aturan aturan hukum, bukan hukum harus tunduk kepada pemerintah. Kan yang dulunya 2019 itu Prabowo mengungguli, nanti besok akan dapat lawan yang sangat luar biasa di Sumbar, terutama dengan kedatangan Anies. Saya yakin sekali Anies sangat mendapat tempat di Sumatera Barat. Bahkan saya meyakinkan lebih unggul nanti di 2024 daripada Bapak Prabowo, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di ruangan podcast ini dan semua dunsana ya, pemerhati podcast PKS Sumbar berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Dan juga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Dunsana podcast, hari ini kita akan berbicara dengan salah seorang pengamat politik. Beliau juga ketua dari Pemuda ICMI Sumatera Barat. Dan kita akan dengar bagaimana pandangan-pandangannya tentang prediksi kemenangan partai politik terutama PKS di Sumatera Barat. Bersama saya sudah hadir ya kandidat doktor ya Bapak Asril MPD ya. Oke, Assalamualaikum Pak Asril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini ya dalam acara podcast, kita bilangnya podcast. Jadi podcastnya orang-orang PKS kayak gitu kan. Dan juga ada tagline mau lama di PKS TV. Baik Dusana, hari ini kita akan bicara panjang lebar tentang bagaimana kemungkinan prediksi kita atau apa yang menjadi pengamatan dari tokoh kita ya Pak Asril sebagai orang yang memang pernah berkecimpung dalam dunia politik ya, dan beliau juga seorang akademisi ya, dan dia juga pernah menjadi salah satu barometer atau penggerak dari pemenangan salah satu calon presiden ya di Sumatera Barat dulunya. Baik, Pak Asril boleh disapa dulu pemirsa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore kepada pemirsa dimanapun berada, terutama kepada saudara dan sanak kita di Partai PKS se-Sumatera Barat. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Dokter, ini kita panggil Pak Dokter lah ya, karena memang Pak dosen kayak gitu kan. Sebentar lagi kan sudah mau pemilu nih. Ya, 14 Februari 2024 orang akan ke bilik suara untuk menentukan pilihannya, ya kan. Dan sekarang sudah sangat sibuk, ya. Itu taman-taman sudah seperti semua bendera partai, semua caleg ada di situ. Nah, kira-kira boleh nggak saya minta pandangan Pak Dokter nih? Apa pengamatan Pak Dokter tentang pertama kompetisi partai politik ini untuk Sumatera Barat? Bagaimana pandangan Pak Dokter? Kalau kita melihat di Sumatera Barat ini berdasarkan keputusan KPU dulu itu ada sekitar lebih kurang 17 partai termasuk partai pendatang baru kan itu. Kalau kita melihat di akar rumput atau di masyarakat, saya yakin PKS masih sebagai partai pemenang di Sumatera Barat. Kenapa? Karena masyarakat Sumatera Barat
terutama generasi muda, itu dikatakan juga di pemilih cerdas atau yang banyak memahami dan membaca dengan perkembangan media sosial yang beredar di masyarakat. Sampai hari ini kita melihat PKS masih berada di tingkat atas di Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang komitmen PKS salah satu-satunya partai pada sampai hari ini itu yang di luar pemerintahan, yang mana dulunya gambaran itu 87% dimenangkan oleh Prabowo, sedangkan hanya bagian kecil dapat suara Jokowi di Sumatera Barat ini. Setelah itu kalau kita melihat sampai detik ini Prabowo dan Gerindra dengan partai lain itu merapat kepada pemerintahan, PKS tetap berada di luar pemerintahan. Inilah suatu yang menjadi kelebihan PKS, terutama untuk meraih suara-suara di segi masyarakat, di tengah masyarakat hari ini. Ya, artinya posisi PKS sebagai oposisi konsisten sebagai oposisi itu menjadi nilai plusnya, ya nilai plus di mata masyarakat konsisten ya gitu kan, karena banyak orang tidak sabar jadi oposisi gitu kan, karena orang tidak merasa tidak tidak nyaman di luar pemerintahan. Gitu. Tapi faktanya PKS kemarin masih kalah, Pak Dokter. PKS masih di bawah Gerindra kan, di 2019 ya kan. Jadi karena mungkin di waktu itu orang masih sangat orang Sumatera Barat itu mendukung Prabowo, sehingga ya tinggal muncullah gelombang atau ombaknya Prabowo lah itu, dan itu mengangkat Gerindra baik provinsi maupun kota itu ketua DPRD-nya Gerindra. Mungkin daerah-daerah lain mungkin agak berimbang ya. Nah, kira-kira gelombang apa lagi akan muncul nih? Apakah kemungkinan Gerindra akan tetap mendominasi di Padang atau provinsi, ya kan, dengan pengaruh Prabowo-nya, atau ya kan ada gelombang baru yang akan terjadi gitu? Apa gimana menurut Pak Dokter? Kalau saya melihat ya, suasana gelombang politik di Sumatera Barat berubah pada tahun 2024. Ya, sangat berubah. Kenapa? Karena hari ini dengan apa yang peninggalan apa yang dilakukan dulu orang Sumatera Barat itu, salah satu mengagungkan yaitu Pak Prabowo, satu-satunya yang diusung di Pilpres 2019 kemarin. Akhirnya beliau tidak lama beliau merapat kepada pemerintahan. Akhirnya sekarang muncul keinginan baru dari masyarakat, dari kalangan bawah, kalangan akademisi dan kalangan lainnya, terutama contohnya dengan merapatnya salah satu partai PKS mendukung Bapak Anies Muhaimin, Bapak Anies Amin. Ini merupakan sebuah gerakan baru untuk merubah situasi politik di Sumbar, terutama masyarakat Sumbar ini. Kalau kita bilang pemilih cerdas, nah, dia kalau dalam bahasa Minangnya, pisang ndak do berbuah dua kali, ndak akan pernah masuk dengan lubang yang sama. Jadi dia ingin mencari yang baru, bukan itu. Jadi kalau kita melihat dengan apa dengan kedatangan Anies Rashid Baswedan dan didukung oleh PKS, Nasdem dan partai lainnya, ini merubah suasana baru di politik Sumatera Barat. Saya yakin nanti akan dulunya 2019 itu Prabowo mengungguli, nanti besok akan dapat lawan yang sangat luar biasa di Sumbar, terutama dengan kedatangan Anies. Jadi di sini nilai plus bagi PKS untuk mendukung beliau, karena banyak masyarakat, banyak
kalangan yang masih belum puas dengan kepemimpinan Jokowi kan gitu. Iya, iya, Jadi beliau mengharap ada perubahan di eh, bangsa Indonesia. Kalau khususnya kita di Sumatera Barat pingin sebuah perubahan. Berarti kemenangan Gerindra ya di Sumatera Barat dan Padang ada karena faktor, atau Sumatera Barat lah secara umum, ada karena faktor Prabowo-nya. Kalau 2019 iya, Oh, karena 2014 besar pengaruhnya ya. besar pengaruhnya. Kenapa? Karena kita dihadapkan oleh dua pilihan. Hmm. Dan pada 2014 itu masih dimenangkan oleh Prabowo Iya, iya, dengan Hatta Rajasa. iya, iya, iya. Kalau kemarin dimenangkan sangat luar biasa, dimenangkan oleh Prabowo dan Bang Sandi. Hmm. Dengan kemarin itu tidak ada yang lain karena Sumatera Barat itu termasuk kecewa di 2014. Kecewa. Ya kenapa? Karena kita melihat kecewa maka secara mutlak Prabowo menang di Iya, iya. Sumatera Barat. Dengan hal ini akhirnya sekarang dengan kedatangan pendatang yang dikatakanlah tokoh yang sangat luar biasa juga yang akan nampak dengan hasilan beliau bekerja di Jakarta sebagai gubernur Jakarta, dan harapan masyarakat secara keseluruhan terutama pada masyarakat di bawah itu meletakkan pada pundak beliau. Inilah nanti wacana inilah yang nanti yang akan menyeimbangi terutama Prabowo yang dulu 2019 akan berubah di 2024 nanti, yakin itu. Iya, iya, berarti ya. Artinya kan gini, kemarin di Sumatera Barat suara Prabowo besar ya kan? Besar 87%. 87%. Kemudian masyarakat Sumatera Barat kecewa Kecewa. karena Prabowo Merapat ke pemerintahan, tidak sabar menjadi Nah, oposisi, tidak kan gitu sabar kan? menjadi oposisi. Tidak jalan proyek-proyeknya misalnya. Ya, gitulah. Selama 20 tahun dia tidak Iya. berkuasa, maka bank pun nggak percaya sama dia Ya, katanya. dan kemudian dia juga pemilik lahan di lahan IKN yang kan gitu sangat kan. luar biasa. Jadi ada keterkaitan antara proyek dengan Jokowi lah. Ya. Kemudian ini menjadi kekecewaan untuk Sumatera Barat dan kemungkinan masyarakat Sumatera Barat akan beralih kepada Bisa jadi kepada Anies Anies kayak nanti. gitu. Kita Dan nilai yakin itu. plusnya untuk Nah, PKS untuk adalah PKS untuk konsistensi yang dibangun PKS sebagai partai oposisi. PKS itu sabar. Tidak merapat ke pemerintah. Ya, tidak merapat, tidak mau diiming-iming. Iya, walaupun menjadi musuh bersama Iya, misalnya. kan itu. Tetapi saya yakin PKS itu ada di hatirannya. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Jadi ya ini tentu harapan lah. Harapan kita artinya ini ada peluang sebenarnya yang dimiliki oleh PKS, ya terutama untuk Sumatera Barat dengan kecewaan masyarakat ya kepada Prabowo, kemudian tentu akan membuat terjadi perpindahan besar-besaran ya dari pemilih Prabowo, ya kan, dari pemilih Gerindra beralih kepada PKS. Dan PKS ada peluang untuk menjadi pemenang nanti pemenang di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Ya. Pak Dokter yakin? Saya yakin karena 2019 itu saya termasuk garda terdepan untuk menangkan Prabowo karena saya ketua MPW. Pak Dokter ketua MPW Prabu ya 08. Ya, kan itu ya. Relawan pemenangan Prabowo. Sumatera Barat. Mantap. Tunggu dulu Pak Dokter nih. Ini orang dalam rupanya deh. Ordal gitu. Ya, kebetulan saya juga masuk salah satu pengurus tim pemenangan Sumatera Barat waktu itu. Ini orang ordal lagi nih. Setelah itu bahkan saya adalah saksi penghitungan suara Prabowo di Sumbar. Di Sumbar. Saksi. Waktu itu kan gitu. Ya berarti jejaknya ada lah di tim Prabowo ada gitu kan. Gitu. Iya. Tapi memang kita dulu sebagai relawan memang bahkan tidak masyarakat kita pun ada kekecewaan juga karena beliau tidak sabar kan gitu. Sebenarnya beliau memberikan kesabaran. Jadi yang kecewa tidak hanya masyarakat, tapi orang seperti Pak Dokter juga kecewa. Kecewa dengan sikap Prabowo. Ya. Saya dulu setelah masuk beliau kepada pemerintahan, saya masih memberikan pandangan secara normatif kepada masyarakat. Salah satu contohnya, saya salah satu 50-50 antara beliau masuk ke pemerintahan dan di luar.
keinginan saya waktu itu beliau dengan masuknya kepada pemerintahan, beliau bisa merubah situasi politik bersama Iya. rakyat kan Oke. itu. Heeh. Jadi bahkan setelah kita lihat habis bulan berganti tahun, tahun berganti, tidak ada Hmm. perubahan. Iya, Bahkan iya, iya, beliau iya, iya. statement beliau sudah luar biasa. Iya, iya. Tidak apa yang kita banggakan dulu Iya, iya, seperti iya. singa Asia kan Singa itu. Asia gitu. Kan gitu. Singa Asia siap mengaum Ya, gitu kan. mengaung kan itu. Inilah Iya. yang ingin ditompang oleh masyarakat dulu kan itu. Hmm. Nah, maka Artinya, setelah itu heeh. eh, hilang rasanya untuk meletakkan apa semacam keinginan kepada beliau kan itu. Iya, iya, iya. Masyarakat begitu juga sekarang sampai hari ini. Di awal-awal ya Kita kita memahamilah. sebagai pendukungnya Prabowo masih Memahami. berharap Berharap kalaupun dia beliau masuk pemerintah ada merubah situasi politik merubah nasional. suasana politik nasional dan Anda Nah, akan kritis kayak gitu kan. kritis. Ternyata yang terjadi adalah Beliau ikut larut dalam larut ya ya. dengan situasi. Dan Itu sekarang yang kecewakan kan itu. ya justru mungkin orang berpikir tidak hanya larut. Nah, kan itu. Ya kalau Bahkan, misalnya calon lain jual di Prestasi di Jakarta, di Iya. Jawa Tengah, dia jualnya Jokowi. ya, gitu ya. ini yang kalau kita lihat debat kemarin pertama itu ya bahkan kita tidak nampak lagi tubuh beliau ini seperti dulu kan itu ya, Iya, yang iya, iya, sangat iya, iya. apa namanya ya kita berdikari di atas kaki sendiri kan gitu ya. Hmm. Nah, jadi tidak nampak Berarti hilang sosok Prabowo yang 5 tahun yang lalu hilang. Ya. yang diaurahkan oleh masyarakat dulu yang Hmm. sangat dikagumi masyarakat hilang pada kemarin kita debat yang kemarin kita lihat. Mudah-mudahan nanti debat yang kedepannya kita nggak tahu kan itu. Iya, Kita iya. lihat aja. Baik, Nusana Podcast ya. Tonton terus podcast ini dan jangan lupa berikan komentar terbaik Anda. Ya, apa pendapat Anda seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter kita tadi. Ada kekecewaan dari pemilih Prabowo dan itu ada peluang untuk PKS untuk merebut kemenangan ya, baik di Pileg ya maupun di Pilpres misalnya ya. Jadi ada suara-suara yang kemarin memilih ke partai karena gelombang Prabowo, kemungkinan mereka kecewa dan akan beralih. Dan beralihnya salah satu sebenarnya peluang untuk PKS masuk. Nah, kira-kira menurut Pak Dokter, apa saran Pak Dokter nih? Ini ada peluang nih, ya kan? Dari PKS, ya, dari suara yang lari dari Prabowo tadi. Nah, kira-kira kalau untuk Pileg, apa saran Pak Dokter untuk PKS kira-kira? Untuk Pileg ya? Iya, Pileg. Ya, untuk Pileg ini, karena sebenarnya untuk Sumatera Barat ini PKS ini ndak asing lagi di hati rakyat. Okay. Tinggal kita lagi memupuk dan kunjungi kan itu. Tidak hanya kita mengenalkan dari sebuah gambar kepada masyarakat, tetapi kita temui masyarakat. Karena yang dulu mungkin kita sibuk dengan kegiatan aktivitas yang lain. Ini harus kita bangun kembali. Tidak ada pemisah antara hati PKS dengan hati masyarakat. Ini adalah salah satu yang kedua, tetap menjualkan program-program yang bertahan, yang apa yang disampaikan oleh PKS, program yang contohnya berpihak kepada masyarakat, mengawasi pemerintah apabila ada peraturan pemerintah, undang-undang yang contohnya Cipta Kerja kan gitu. Itu kan PKS luar biasa, termasuk menaikkan harga BBM, PKS tetap menantang. Jadi ini tetap kita suarakan kepada masyarakat. Jadi yang penting penyatuan hati antara hati PKS dengan hati masyarakat tetap kita bangun ini terus-menerus, tidak ada pemisah. Iya. Jadi menariknya untuk Sumatera Barat ya, PKS tidak menjadi partai pemenang, baik di Kota Padang maupun di provinsi. Tapi untuk gubernur, selalu PKS pemenangnya gitu ya, kan. betul. Iya kan, jadi ada hal yang agak menjadi tanda tanya gitu kan. Kenapa kita bisa menang untuk gubernur, tapi untuk pileg kita masih belum bisa memenangkan. Ya kan, ini kan sebenarnya catatan untuk kita sebenarnya. Betul ya. Berarti di Pilgub berarti ada figur Buya figur yang sangat menjual sebenarnya. Artinya kalau juga ada di Pileg ini figur-figur caleg-caleg yang maju itu memang figur-figur terbaik yang bisa mewakili
suara masyarakat dan rakyat tentu akan dipilih gitu. Ya, Karena sudah betul, betul. dibuktikan Ya, di Pilgub kan. Mm. Nah, kalau saya tanya, kalau misalnya Pak Dokter berada di pandangan orang luar ini misalnya ya, saran-saran tadi kan kalau menjembatani hati untuk masyarakat, PKS dengan masyarakat, tidak ada apa, itu kan masih sangat umum lah misalnya. Mm. Yang spesifik sarannya Pak Dokter sebagai mantan orang yang tim relawan Prabowo kira-kira apa? Ya. Kalau misalnya mungkin bisa aja orang-orang di lingkaran dulu ngomong tentang PKS kayak gitu kan. Ya, betul, Yang betul. dikritisi tentang PKS itu apa? Kalau kita melihat ini, kita kan tidak masuk ke ranah, kita ndak ada pula mengadakan responden terhadap Iya, ini iya, kan iya. itu, tetapi Iya, iya. secara gambarannya Mm-mm. eh yang harus kita keluar dari ini, yang pertama, kita masih diisukan dalam sebuah PKS itu eh kekeluargaan. Kan itu contohnya mungkin yang akan dibangun itu, contohnya saya orang bapak orang PKS, nanti mungkin saya di luar PKS walaupun agak dekat itu tidak tersentuh kan itu. Ini kita rumor ini sebenarnya itu masih beredar di masyarakat, ini yang harus kita Jadi maksudnya gini ya, ya karena di PKS ada sistem kaderisasi misalnya kan. kaderisasi kan Jadi itu. kalau ada caleg eksternal atau Ya, orang luar yang pengen masuk PKS, mm. kurang dapat prioritas gitu. Karena Gitu. akan dapat prioritas adalah kadernya gitu. Kadernya. Jadi itu sekarang sebenarnya itu tidak ada lagi. Iya, 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 Tapi betul, ini betul. masih menjadi pembicaraan di Iya, tengah iya, iya. masyarakat. Artinya belum melebur lah. Belum Melebur cair gitu. lah. Ya kan masih ada gap antara kader dengan apa namanya nih? Di luar kader lah Di luar kan itu. kadernya gitu. Baik, itu catatan ya. Ya. Catatan yang mungkin perlu. Tapi saya melihat sekarang ya beberapa event PKS yang hadir tuh memang masyarakat umum sekarang. Masyarakat umum ya. Jadi ya biasalah. Dulu kan kita jarang lihat acara-acara PKS orang ngerokok segala Ya, macam ya. gitu. Sekarang udah ada ya. Sekarang sudah biasa kayak gitu kan. Dan ini menjadi PR justru buat PKS, buat kita bersama. Ketika kita sudah bergabung dengan masyarakat, ya tentu masyarakat ini Bisa menempatkan diri. ya masyarakat juga kita bisa kita pengaruhi ya Iya, kan untuk betul. ikut stylenya kita Iya, kayak gitu betul. kan. Nah, ini kan PR kita nih. Ini PR kita Sebagai bersama. partai dakwah tentu ini makin banyak yang mau Iya, kita dakwahi gitu kan. iyalah. Tidak hanya masyarakat umum, tapi orang yang sudah bergabung dengan PKS, baik saksi, Iya. timnya caleg-caleg itu kan Iya, menjadi PR betul, kita. betul. Dan itu masukan Pak Dokter betul sekali. Artinya jangan sampai ada gap tadi ya Dan nggak ada gap antara lagi kan itu. Kaderisasi kader dengan dengan non kader non-kader gitu. Semua yang sudah menjadi simpatisan itu nanti akan jadi kader Iya, juga betul, gitu. betul. Baik, itu catatannya luar biasa barangkali ya kan untuk kita. Jadi kita kembali ke ini ke presiden lah ya kan. Iya, Kita boleh. belum sebut, sengaja kita simpan belum sebut Amin ini gitu. Iya. Yang menarik dari presiden ini adalah ya kalau saya nariknya dari debat yang kemarin itu kata penutupnya, closing statement dari Pak Aniesnya kan, Wakanda no more ya kan, Indonesia forever, Iya, Wakanda no more, Iya. Indonesia forever Iya, gitu. betul, Waduh, betul. ini mantap nih. Dan itu saya pikir ketika saya pikir itu, Agak wah ini mantap dibuat baju itu. agak meriang, Iya. ya, agak meriang gitu Ah, rasanya iya. ya, luar biasa ya. Iya. Gitu. Jadi menurut Pak Dokter nih, bagaimana peluang Anies untuk menang di Sumatera Barat? Kalau kita melihat di Sumatera Barat ini, karena kita udah beberapa kali melihat ke belakang Ya. dengan hal yang sekarang, saya yakin sekali Anies sangat mendapat tempat di Sumatera Barat. Bahkan saya meyakinkan lebih unggul nanti di 2024 daripada Bapak Prabowo kan gitu. Segampang itukah berubah dari Prabowo ke Anies gitu? Ya. Atau sedalam itukah kekecewaan orang kepada Prabowo gitu dia kan? Ya, Gimana? yang pertama kalau kita melihat ya, pertama hanya sebagian kecil kalau kita melihat orang yang kita udah bisa melihat itu, mengukur. Yang pertama 2014, Jokowi masih kalah di Sumatera Barat. Jokowi kalah, oke. 2019 Jokowi tetap kalah di Sumatera Barat. Tidak ada tempat di Sumatera Barat untuk Jokowi. Iya. Dengan sekarang dengan Prabowo,
disayangkan Prabowo itu kan ranah menjual politik Jokowi. kan itu, menjual Jokowi dan mengambil anaknya Jokowi. Iya, Nah, ini Berarti maka dari gambaran mengambil kekalahan untuk Sumatera nah Barat itu ya? untuk Sumatera Barat. Saya yakin itu. Hmm. Kenapa? Karena kita bisa lihat Iya, walaupun iya, iya. itu menjadi sebuah perdebatan di kalangan elit, tetapi kita masih sebuah tanda tanya tentang apa keputusan MK. Iya, iya, iya. Nah, kan itu. Bahkan itu sudah yakin, sudah betul, sudah ada sudah ada keputusan dari MK kan itu. Nah, ini menjadi sebenarnya menjadi sebuah isu politik di kalangan tingkat menengah ke atas. Jadi maka kita menyampaikan, kita melihat kondisi ini memang diambil sekali suara Sumatera Barat oleh Anies kan gitu. Kan gitu. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya, artinya karena orang awak ini termasuk pemilih cerdas, Pemilih ya cerdas. kan, tidak hanya asal pilih, dan kemudian ada historis kekecewaan kepada Prabowo, dan kekecewaan itu sangat dalam, artinya pemilih aja dikhianati, apalagi Iyalah, rakyat, gitu kan kan. itu. Jadi Kalau saya enggak seperti itu. nah, Mertua aja dikhianati apalagi rakyat. betul, jadi dikhianati apalagi rakyat ya. Tapi yang baru tuh tadi tuh, buah pisang nggak berbuah dua kali. Enggak, bahkan berbuah 2 kali, enggak tak makan di baru kecil orang Minang kan itu. Iya, iya. Dan Orang Minang tidak akan masuk kepada lubang yang sama. lubang yang sama ini saya garis bawahi biasanya dipakai untuk keledai gitu kan. Keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama gitu. Lubang yang sama. Tapi ini ada yang baru nih kan. Iya. Buah pisang tidak akan berbuah 2 kali Iya. dan tidak akan masuk pada lubang yang sama gitu. Kan itu. Betul betul. Karena setelah berbuah ditebak kan. Begitu kehati-hatian Iya. istilahnya seorang karena orang Sumbar itu memilih pemimpin tuh kan yang melihat takahnya dulu kan itu Iya, ya. iya. Lihat tampangnya, lihat kecerdasannya. Iya. Inilah yang dikenal dengan tali tiga sapilin itu harus ada dia kan itu. Kriterianya tinggi orang Minang. Tinggi orang Minang. Grade-nya itu kan itu. Tidak tertipu oleh tampang. Enggak bisa. Isi kepala menentukan. Itu orang Minang itu. Kan itu. Yang kedua, walaupun contohnya nanti ada manipulasi atau lain sebagainya dari pihak lain, enggak tahu kita kan itu. Itu orang Minang biasanya tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Tidak akan pengaruh. Tetap kalau dia kasih ada namanya itu pantunnya. Apa ambai-ambai, bilalang kupu-kupu, kan itu. Diumbuak piti salai 5 tahun kan tipu kan. Jadi memang seperti itu. Bilalang kupu-kupu. Diumbuak piti salai. 5 tahun kan tipu. 5 tahun kan tipu. Mantap. Oke, ini luar biasa nih. Jadi menariknya berarti orang Minang pintar lah, cerdas. Orang Minang pintar, pemilih cerdas. Jadi dia tidak mau. Yang ada faktor yang pertama adalah merapatnya Prabowo ke Jokowi. Iya, itu sementara satu Jokowi faktornya. Sudah kalah 2 kali. 2 kali di Sumatera Barat. Sekarang justru Prabowo mau ngambil suara Jokowi gitu kan. Suara Jokowi mau diambil. Bahkan anaknya diambil. Tentu dia mengambil kekalahan untuk Sumatera Barat. Iya kan itu faktornya. Iya. Di samping kekecewaan. Kekecewaan dengan merapatnya beliau kepada pemerintah. Adakah faktor lain misalnya kekecewaan orang juga dengan Jokowi? Kalau dengan 2 periode yang sudah berlalu dengan Jokowi ini, bagaimana kira-kira rakyat menilai kinerja Pak Jokowi ini? Kalau di segi masyarakat, dia tuh di suatu sisi masyarakat secara umum itu ya itu kan butuh kajian yang sangat mendalam kan itu ya. Kajian yang data yang akurat. Tapi kalau secara umum ya dengan adanya 2014, 2019 kalah lagi, ya kan itu. Ini kan suatu ukuran bahwasanya ketidakpercayaan, maksudnya ketidak terhadap pemerintahan Jokowi, tidak percayaan masyarakat kan gitu. Bahkan kalah terus kan itu. Ya artinya mungkin ya kalau untuk masyarakat di Jawa kita nggak tahu, tapi dengan situasi ekonomi politik hari ini, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, ya kan? Ini bukan negara otoriter kan, demokrasi, tapi cara pimpinnya sudah otoriter. Nah, satu. Yang kedua, kalau kita melihat politik ini di dalam sebuah pemerintahan hari ini bergeser
Bergeser karena kalau kita melihat ini seolah dibangun sebuah politik sandera, dalam artian dibiarkan ini orang ini terlibat dalam sebuah yang tidak asing lagi sekarang kan ya, masalah kasus korupsi kan sangat meningkat di Indonesia kan itu ya, sangat luar biasa. Bahkan tidak berapa kita yang mendengar korupsi para pejabat kita di Indonesia ini yang puluhan juta, ratusan juta, tidak dengar kita lagi. Yang kita dengar itu ratusan miliar dan triliunan kan itu ya. Jadi beliau bangun ini, bahkan beliau kalau kita melihat ini terjadi pembiaran kan itu. Setelah itu nanti ya, kalau sudah kena makan ini ibaratnya inilah yang terjadi kan itu. Coba lihat kita beberapa partai besar yang luar biasa kan itu. Istilahnya ya uang sosial di bantu untuk rakyat di korupsi juga itu bansos kan itu. Belum lagi beberapa partai yang kita kenal dengan ketumnya diperiksa akhirnya yang digadang-gadang melalui semacam musyawarah besar kan itu ya, rapat kerja nasional untuk mendorong kalau tidak dapat calon presiden, wakil presiden, sebenarnya bisa karena partai besar kan tetapi dengan hal tadi ya kan itu disandra oleh kasus dan lain sebagainya, maka akhirnya sekarang tidak berkutik, mau tak mau kita harus dukung anak presiden kan itu yang terjadi. Jadi ada artinya orang kadang-kadang dibiarkan masuk kepada lubang jurang, kan itu kan, dan terperangkap. Kemudian setelah terperangkap mereka nggak punya kartu untuk bertahan kan. Ketika ditekan dengan harus misalnya karena sudah ini, kalau enggak ini kan itu. Ini politik sandera Kenapa? Karena kita melihat masih lemah kalau kita melihat dari segi akademisi dan di segi teori. Itu ada dalam yang disampaikan oleh Ali, itu namanya Mahatma Gandhi. Nah, itu ada masyarakat jangan terjebak pada 7 dosa kan gitu. Masyarakat jangan terjebak pada 7 dosa. Yang pertama itu politik tanpa kalau kita melihat pokoknya politik itu tanpa politik tanpa yang semacam mengedepankan nilai-nilai nilai-nilai positif. Politik tanpa etika. Itulah semacam itu. Pedagang tanpa moral dan etika, pendidikan tanpa karakter. Jadi kan ada itu dalam pesan Mahatma Gandhi dari masyarakat jangan terjebak pada 7 dosa itu. Kalau kita melihat kita semuanya, kalau kita melihat di kalangan elit kita hari ini di partai politik, memang kita sudah terjebak ke 7 dosa ini semuanya. Tidak hanya di segi kalangan elit, di kalangan yang lain juga, pedagang tanpa bermoral dan beretika. Kenapa? Karena orang sekarang mencari keuntungan yang sangat besar. Tidak mengambil lagi 2,5% dari modal, dari mencapai keuntungan kan itu. Baik, berarti suasana perpolitikan, ekonomi sudah bergeser hari ini, di mana orang tersandra dengan kesalahannya, dan itu menjadi kartu untuk menekan orang sudah betul. Orang sudah mengesampingkan itu etika, nilai-nilai moral dan etika dan ideologi pun enggak kayaknya. Kalau kita melihat hanya simbol saja. Bahkan saya memandang sebuah kepada burung Garuda, malang nian nasibmu kan itu ya kan itu kepada Garuda. Iya, pada Garuda. Karena di dadanya itu tertanam 5 nilai kan Pancasila gitu. Nilai Pancasila. Tetapi ini lagi legitimasi saja, hanya dipampangkan simbol. Bahkan tidak bersihkan juga kan gitu. Kalau kita melihat kita sebenarnya sedangkan
nilai bangsa kita sudah diletakkan dalam sebuah yang luar biasa oleh pendiri bangsa dulu. Iya, iya, iya. Kan itu Pancasila itu sebagai dasarnya negara, kan itu berarti pemerintah harus tunduk kepada aturan, kan Iya, itu iya, iya. aturan hukum, bukan hukum harus tunduk kepada pemerintah. Iya, iya, Nah, iya. kan seperti itu. Negara berhukum Kan, hukum itu atau negara penguasa gitu kan. kan itu ya. Penguasa Iya, iya. itu harus tunduk kepada hukum, Iya. jangan hukum tunduk kepada penguasa. Iya, iya. Itu dalam nilai Pancasila itu, kan itu. Yang kedua sebagai pandangan masyarakat bangsa dan negara. Jadi kalau kita melihat setiap aspek kehidupan kita ini sudah ada nilainya tertuang di dalam nilai Pancasila itu. Kalau kita melihat, kan itu. Tetapi ini kita tidak melihat, sudah mulai pudar, kan itu ya. Artinya Pancasila ini sudah tidak lagi menjadi nilai-nilai yang tidak lagi pedoman, kita kan itu ya. pedomankan, kita dalam amalkan. kehidupan masyarakat berbangsa Orang bernegara. sudah sibuk dengan diri Iya. sendiri, kepentingan, materi, segala macam Iya. gitu kan. Jadi bisa dikatakan ya kita bisa kehilangan identitas kan gitu kan. Iya, itu yang terjadi hari ini. Iya. Tentu nanti kita 2024 itu adalah momentum. Jadi kita pengen berubah gitu loh. Kita pengen. Inilah momennya untuk masyarakat Indonesia, Ya, masyarakat Sumatera Barat, ya kan, pemilu sekali 5 tahun, ya. ya kan, jangan mau ditepuk ambai-ambai gitu kan, dengan uang 1 lembar, ya kan, kita 5 tahun kena tipu. kita kena tipu 5 tahun. Iya, iya. Baik, jadi mari kita barangkali ya kita himbau nih Ya, dusana-dusana kita, dusana podcast ya kan, dusana Ranah Minang ya, warga Sumatera Barat yang sudah memilih. iya, yang Ya punya kan? hak pilih. Mari gunakan hak Hak pilih. pilih. Ya, karena ini momentum untuk Momentum. merubah. Atau kita tidak mau berubah. Iyalah. Ya, kita terombang-ambing Iya. dalam lautan luas dengan suasana seperti tidak menentu. Iya. Ya kan, tidak maju dan tidak mundur. Hmm. Jalan duduk di tempat kan gitu kan. Maka salah satu perubahan itu adalah memenangkan Anies di Sumatera Barat dan Indonesia. Indonesia. Wakanda no more, Iya. Indonesia forever. Baik Pak Dokter, itu barangkali bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, dan mungkin kalaupun dokter masih ada satu kata yang ampuh lagi untuk pemirsa kita, silakan. Iya. Terima kasih dimanapun Dunsana Ambo berada yang memiliki hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024 ini merupakan sebuah perjuangan bagi kita untuk masa yang akan datang. Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita, maka jangan menyesal apa yang terjadi, kan gitu. Karena apa? Karena kebijakan itu semuanya dipegang oleh kekuasaan. Sebutlah kekuasaan itu dari sebuah sistem pemilu yang jujur dan adil dan berwibawa. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter ya atas masukannya, pendapatnya ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ya didengar oleh anak bangsa Indonesia, tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga Indonesia. Dan mudah-mudahan kita berharap pemilu besok adalah pemilu yang berikan ya perubahan dan harapan yang baru untuk Indonesia. Iya. Ya, yang penting kita aminkan aja Amin, dulu. aminkan aja dulu ya. Baik, demikian Dunsana Podcast ya. Untuk hari ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi dulu, bro. wabarakatuh.